Halo, bertemu lagi dengan saya di Makna Lebih ID. Seperti biasa kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Dan kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan sosok yang memiliki kontribusi di bidang pendidikan. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki kebiasaan menulis. Dia aktif di berbagai stasiun televisi untuk penulisan skenario film atau FTV menyebutnya. Namanya Fauzia Halimatus Sadia atau orang memanggilnya Zi Igarashi, nama penanya. Simak perbincangan saya dengan Zi Igarashi dalam skenario menentukan generasi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih nih atas waktunya. Udah makan siang juga. Gitu. Kazi, ini ada, karena memang ada request dari teman-teman bahwasannya hadirkan tokoh-tokoh yang dia memiliki kontribusi di bidang kepenulisan. Nah, pas banget saya bertemu dengan sosok ini. Saya biasanya melihat karyanya itu di televisi ya, di televisi film-film. Ternyata penulisnya beliau. Kita akan lebih dalam lagi menggali bagaimana profesi apa serta kontribusi apa yang udah dia lakukan dari hobinya itu sendiri. Azi, langsung aja nih ya. Apa nih yang mau ditanya-tanyain? Nah, itu dia, betul. Apa yang mau ditanyakan, dan ternyata kayaknya banyak yang mau saya tanyakan gitu ya. Kenapa? Apa yang melatar belakangi seorang Zi Igarashi untuk menulis ya? Oke. Ya, sebenarnya sih menulis dan membaca itu dua hal yang berkesinambungan. Oke. Berawal dari karena hobi baca. Berawal dari hobi baca. Dari hobi baca. Oke. Dulu tuh, tapi bacanya bukan baca buku yang berat-berat ya. Ah, Biasanya sih uniknya dulu waktu masih kecil, kebetulan tinggal di sebuah negara luar lah. oh iya. Yang apa namanya, orang tua ya, tugas ya. Iya, ikut Oke, orang oke, oke. tua, Ya, ya. tugas orang tua. Nah, di sana itu kan karena nggak punya temen, akhirnya cuman buku, temennya cuman buku. Oh. Nah, kebetulan yang berbahasa Indonesia cuman ada majalah-majalah. Waktu itu majalah Tempo kalau nggak salah. Ya. Jadi anak SD udah baca majalahnya Tempo. Berat banget. Berat. Iya. Seberat badan gue sekarang. Oh, iya. Berat Tuh. banget ya. Oke. Tuh. Nah, awalnya dari situ. Nah, Sering baca, terus lama-lama kan apa ya namanya, karena udah biasa baca hal-hal yang berat, nah. apalagi di situ suka ada apa sih kayak cerbung atau cerpen kan, Cerita bersambung ya. ya cerita bersama atau cerpennya gitu. Iya. Jadi Cerpen betul. iya, lama-lama kok kayaknya seru ya baca ini gitu, tapi karena suka gemes sendiri sama cerbungnya, misalnya kok endingnya nggak sesuai atau ceritanya kok harusnya begini kok jadi begini, jadi akhirnya iseng-iseng tuh Ah, awalnya nulis sesuai dengan keinginan sendiri gitu. oh. Cerpennya dari di majalah itu, tapi endingnya gue tentuin sendiri. Oh. Tentuin sendiri gitu sesuai sama. Ini waktu dulu lagi proses kayak latihan gitu lah ya, untuk menulis. Awalnya kayak gitu. Jadi cerita orang cuman dibikin versi sendiri. Ya. Jadi awalnya Zi Igarashi ini dia awalnya tuh hobinya membaca, dari membaca baru punya keinginan untuk menulis ya. Tuh, gitu. Nah, dari mulai menulis itu gitu ya, sampai akhirnya tiba-tiba sekarang sering menulis skenario film, gimana cerita? Atau bisa dibilang titik baliknya lah ya, seperti apa? Sebenarnya lucu sih, hanya apa namanya, kejadiannya kebetulan banget gitu. Bisa dibilang seunik awal asal mula kenapa suka nulis gitu. Ya. Jadi waktu itu sih sebenarnya karena sering nulis di Facebook. Oh, awalnya oke. Gitu. Nulis cerbung di Facebook.
iseng-iseng sih awalnya. Nah ternyata lumayan banyak yang baca, banyak yang komen. Iya, Nah iya. ternyata salah satu pembaca di situ teman yang kerja di TV, Oh, dia inbox kan, iya. sih lu nulis di Facebook dapat apa royalti atau apalah gitu. Ya enggak lah gitu, nulis iseng gitu. Ya. Mau nggak kalau lu nulis tapi dapat uang gitu? Ya siapa yang nggak mau? Oh, Awalnya gitu, ya udah lu ini aja coba ke kantor gitu. Akhirnya dikasih lah alamat kantornya. Jadi pas ke sana ternyata itu PH yang bekerja sama dengan production house ya. production Oke. house. Dia sama dengan salah satu stasiun TV, TV, lumayan swasta yang oke. ternama lah di Indonesia. Tapi senang juga ya melihat karya ditampilkan Iya, visual lucu. itu ya. Betul. Senang aja karena Apalagi udah ada kayak apa namanya toko gitunya ya. benar. Apalagi kita bikin sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Iya. Jadi orang memerankan apa yang kita mau itu jauh lebih puas lah gitu. Iya. Betul. Saya juga sempat ini sih apa namanya melihat karya-karyanya dia gitu di televisi itu. Masa Gitu. sih? Iya. Nah, makanya wah ini menarik juga ya. Ternyata sesuatu yang memang dilakukan terus gitu ya. Apalagi di awalnya dia ya nulis aja gitu ya. Iya. Seperti itu ternyata dari tulisannya itu dia dipertemukan dengan orang-orang yang memang memiliki passion dan Betul. ini ya. Oke, Gazi mungkin gini ya. Untuk generasi ini yang generasi muda kan beliau juga sebagai suka misi kayak workshop atau ke sekolah-sekolah tentang kepenulisan lah seperti itu ya. Apa sih yang perlu gitu ya? Sebenarnya lu penting gak sih nulis gitu loh untuk anak muda itu? Penting banget karena ada istilah gini, jangan mati sebelum nulis. Jangan mati sebelum nulis. Iya. Gimana tuh maksudnya? Karena tulisan itu akan bikin kamu abadi. Oh. Raga kamu boleh mati, jiwa kamu mungkin udah hilang gitu, lepas dari raga. Tapi kalau tulisan dia akan abadi, akan dibaca orang terus menerus. Jadi terus tetap ada gitu ya. Tuh, kalau mau eksis di dunia ini menulis lah. Oh, setuju. Nanti saya akan abadi ya, karena saya udah nulis juga. Iya, benar. Iya. Jadi gini, Gazi ya, terkait hal tersebut itu urgensi daripada kita, apalagi kalau kita melihat bangsa kita itu kan literasinya ya Betul. masih kurang seperti banget, itu. jauh-jauh banget. Betul. Nah, kan untuk mencapai posisi kayak Gazi ya, posisi seperti ini sebagai penulis dan karyanya bisa difilmkan seperti itu kan memerlukan waktu yang panjang ya. Benar. Jadi tipsnya ya terus aja gitu ya Iya. penulis ya. Ya, pokoknya intinya kita jangan pernah menganggap tulisan kita itu akan sia-sia. Jangan pernah. Nulis aja. Walaupun nggak ada tujuan, nggak ada buat dibikin film atau buat dibikin buku, yang penting nulis aja terus gitu. Nanti dengan sendirinya akan ketemu jalannya. Oh, oke. Ya contohnya kayak tadi nggak sengaja Ya, kan? sengaja iseng, betul tiba-tiba bertemu nulis, gitu ya. Tiba-tiba ada arah diarahin lah gitu jalannya. Tapi senang ya menjalani profesi seperti ini ya. Seneng banget karena kayak punya hobi tapi dibayar gitu kan. Ya, enak. Orang seneng apa coba? Kalau saya pengennya makan tapi dibayar gitu. Kayak kode nih. Jadi Hari ini gini. saya dibayarin. Ya. Jadi gini, Gazi, mungkin ini tips ya buat teman-teman yang menonton percakapan ini gitu. Tips dari seorang Jigarasi nih agar kan ini memerlukan latihan terus ya. Untuk teman-teman di rumah seperti apa kan kadang-kadang contoh saya aja ya. Saya kadang-kadang untuk memulai itu seperti apa Malas. susah, idenya tuh nggak keluar gitu loh. Gimana? Jadi pertama kalau misalnya mau nulis itu jangan pernah menunda. Oh, jangan menunda. Kesalahan orang itu ketika dapat ide, dapat inspirasi, antar gitu, biarin aja gitu. Yeah. Nah itu makanya dimanapun kita berada, apalagi sekarang kan orang udah nggak bisa lepas dari gadget ya. Iya, betul. Saat ketemu ide, langsung aja tulis gitu, baik di notes ataupun di WhatsApp gitu, tulis aja langsung gitu. Karena nanti dengan sendirinya
ide itu akan berkembang. Oh, yang penting tuh poinnya tuh kita ada ide langsung tulis. Iya, langsung tulis. Dan mulai. Kalau nggak pernah mulai, kapan nulisnya? Kapan ininya ya? Jadi mulailah aja dulu gitu. Kadang-kadang poin yang kedua sih sering-seringnya ya. Iya. Ide udah ada, kita udah tulis. Cuman mau mulainya ini ya. Nah, Oke. gitu, Action. actionnya. Oke itu. Emang Oke. Harus beneran harus apa namanya? Harus disiplin. Ah, Disiplin. Jadi punya target juga kalau misalnya mau nulis kira-kira selesainya kapan. Jadi biar lebih semangat, biar lebih terarah lagi. oke. Kasih tips untuk memunculkan ide seperti apa? Sering jalan. Sering jalan, maksudnya? Sering ngelihat kehidupan orang. Oh. Jalan bukan berarti jalan harus yang mewah ya. Betul, Traveling betul. itu enggak begitu. Ya, oke. Kita jalan keluar rumah, lihat bukannya kepo ya, Ya. tapi lihat kehidupan orang itu bisa jadi bahan inspirasi loh. Ya. Kita lihat Jadi permasalahan orang. bisa dari mana aja ya? Betul, Gitu ya. ide tuh Yang dari mana penting aja. kita mau mengeksplor gitu kan. Tuh, termasuk dari ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Dia tiba-tiba muncul ide, oh iya nih cerita teman ternyata enak nih buat dijadiin bahan tulisan kayak gitu. Betul. Oke. Banyak lah pokoknya. Menarik ya. Dari apa namanya kita melatih kepekaan dan segala Betul. macam lah ya. Kazi, mungkin ini terakhir ya di pertemuan kali ini gitu dengan Ji Garasi. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan kepada penonton di sana, khususnya generasi-generasi muda yang memang dia mungkin masih mager untuk nulis? Oke, ya sekali lagi pesannya, ketika kamu ingin hidup penuh makna dan bisa diingat orang sepanjang masa, menulislah, karena dengan tulisan maka kamu akan abadi. Oke, quotes-nya tuh terakhir dari Kak Azi ya. Semoga nanti ada kesempatan-kesempatan lain yang mengeksplorasi tentang profesinya Zi Garasi ya. Seperti itu. Teman-teman, sahabat makna, itu dia perbincangan saya dengan Zi Garasi, seorang penulis skenario ya sebuah film lah gitu, seperti itu. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan lain. Kazi, thank you banget waktunya. Ya, sama-sama. Ya, Nulis. nulis tuh, harus nulis ya, seperti itu. Kalau saya nulis, tapi harus ada kopi gitu kan. Gitu ya. Oke. Nulis. Tuh, Kazi, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sahabat makna semuanya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.